Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ibu Weni Desti Febrian SEMM selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Kompensasi dan Hubungan Industrial, dan kepada teman-teman mahasiswa semua yang sekalian. Izinkan saya, Aris Triana, sebagai moderator kelompok 4 untuk membuka presentasi berikut ini dengan topik reshuffle jabatan yang baru saja terrealisasi di bulan ini. Di era globalisasi ini, dunia bisnis dituntut untuk mampu meningkatkan efisiensi dalam operasionalnya. Salah satu antisipasinya adalah pengembangan sumber daya manusia yang lebih terampil dan berkualitas. Tanpa orang-orang yang cakap, organisasi dan manajemen akan gagal mencapai tujuannya. Dengan kondisi yang mendukung, setiap perusahaan harus meningkatkan strategi dalam menjalankan bisnisnya. Untuk itu, diperlukan penanganan yang serius agar eksistensi perusahaan tetap terjaga. Penanganan tersebut dapat dilakukan dengan cara mutasi sebagai penjelmaan atau pewujudan dari dinamika organisasi yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi. Penempatan karyawan adalah proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai baru direkrut, tetapi juga melalui promosi, pengalihan, dan penurunan jabatan atau bahkan pemutus hubungan kerja. Sedangkan karyawan adalah kekayaan atau aset utama dari perusahaan. Penempatan karyawan adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk menempatkan seorang karyawan pada pekerjaan atau jabatan yang ada pada organisasi. Perusahaan harus selalu berusaha untuk memperoleh dan menempatkan karyawan yang berkualitas pada setiap jabatan. Dengan pelaksanaan seleksi yang baik, karyawan yang diterima atau ditempatkan akan lebih berkualitas, sehingga pembinaan, pengembangan, dan pengaturan karyawan akan menjadi lebih baik. Seleksi untuk setiap penerimaan karyawan baru harus dilakukan secara cermat, jujur, dan objektif supaya diperoleh karyawan yang berkualitas dan penempatannya yang tepat. Reshuffle jabatan yang sering muncul di perusahaan adalah suatu perubahan posisi atau jabatan atau tempat atau pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal atau promosi atau demosi di dalam satu organisasi. Reshuffle jabatan tidak dapat dilakukan tanpa adanya alasan yang sesuai, sebab bagi pekerja yang telah menandatangani perjanjian kerja tertulis, telah disebutkan jabatan atau bagian kerja penempatan dirinya yang berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang hanya dapat diubah apabila disetujui oleh pekerja dan perusahaan. Oleh karenanya, ketentuan pengaturan mekanisme reshuffle jabatan haruslah dibuat secara terbuka agar tidak ada pihak yang dirugikan. Mutasi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan, atau tempat, atau pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal di dalam satu organisasi. Mutasi atau pemindahan adalah kegiatan dari pimpinan organisasi untuk memindahkan karyawan atau pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap setingkat atau sejajar. 3 jenis dari penempatan: promosi, transfer dan demosi, job posting program. Promosi, pemindahan pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi dalam penggajian, tanggung jawab dan atau level. Transfer dan demosi,
Transfer adalah pemindahan pegawai dari satu bidang tugas ke bidang lainnya yang tingkatnya hampir sama baik tingkat gaji, tanggung jawab, maupun tingkat strukturnya. Demosi adalah pemindahan pegawai dari satu posisi ke posisi lainnya yang lebih rendah tingkatnya, baik tingkat gaji, tanggung jawab, maupun tingkat struktural. Job posting program yang memberikan informasi pada pegawai tentang lowongan kerja dan persyaratannya. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan dorongan bagi pegawai yang mencari promosi dan transfer serta membantu departemen di dalam mengisi jabatan internal. Faktor-faktor dalam penempatan karyawan: latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kondisi kesehatan fisik, usia. Prinsip-prinsip penempatan karyawan: prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip the right man on the right place, prinsip equal pay for equal work, prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan tujuan, prinsip kesatuan komando, prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Tantangan dalam penempatan karyawan. Yang pertama ada efektivitas, yang kedua ada tuntutan hukum, yang ketiga ada pencegahan separasi atau PHK. Efektivitas penempatan harus mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya kekacauan bagi karyawan dan perusahaan. Untuk mengurangi kekacauan, keputusan promosi dan transfer harus dibuat sesuai dengan langkah-langkah seleksi. Ketika penempatan ditetapkan, karyawan baru harus mendapatkan pengenalan untuk mengurangi kecemasan dan mempercepat sosialisasi dan proses belajar. Tuntutan hukum: selama ini hubungan kerja yang tidak didasarkan pada kontrak resmi tertulis disebut hubungan kerja sukarela dan dilanjutkan dengan persetujuan. Kedua pihak harus memberitahukan apabila hubungan itu berakhir. Hak perusahaan untuk memberhentikan pekerja setiap saat tanpa sebab menjadi dikenal dengan doktrin pemberi kerja. Doktrin ini menyebutkan bahwa pemilik atau manajemen punya hak di atas hak pekerja atas pekerjaan mereka. Secara sederhana, dikatakan bahwa seorang pekerja dapat dipecat dengan alasan apapun, termasuk tanpa alasan. Pencegahan separasi atau PHK. Ketika Departemen Sumber Daya Manusia dapat mencegah perusahaan kehilangan sumber daya manusia yang bernilai, maka uang yang ditanam dalam rekrutmen, seleksi, orientasi, dan pelatihan tidak hilang. Uang juga dapat dihemat dengan mengurangi keperluan penyebaran pekerja yang tersisa. Tingkat absensi. Untuk mengukur tinggi rendahnya semangat kerja, pegawai dapat melalui unsur-unsur semangat kerja tersebut yang meliputi presensi atau tingkat kehadiran, disiplin kerja, kerjasama, dan tanggung jawab. Presensi, kehadiran pegawai yang berkenan dengan tugas dan kewajibannya. Pada umumnya, instansi atau lembaga selalu memperhatikan pegawainya untuk datang dan pulang tepat waktu, sehingga pekerjaan tidak tertunda. Ketidakhadiran seorang pegawai akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja sehingga instansi atau lembaga tidak bisa mencapai tujuan secara optimal. Dengan adanya tingkat absensi yang baik, maka dapat meningkatkan disiplin pegawai, sedangkan yang dimaksud dengan disiplin adalah suatu sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan atau instansi baik tertulis maupun tidak. Presensi atau kehadiran pegawai dapat diukur melalui kehadiran karyawan di tempat kerja, ketepatan karyawan datang atau pulang, kehadiran pegawai apabila mendapatkan undang untuk mengikuti kegiatan atau acara dalam instansi. Pengertian tingkat labor turnover. Nystrom dan David mengatakan bahwa turnover yang tinggi mempunyai dampak negatif dan positif bagi perusahaan. Aspek negatif yang dirasakan adalah susahnya mencari pengganti karyawan yang keluar tersebut dari segi kualitas. Tingginya biaya penggantian karyawan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, karyawan yang tinggal akan terganggu dengan perginya rekan kerjanya yang berprestasi tersebut
dan juga reputasi perusahaan di mata masyarakat tidak baik. Aspek positifnya adanya kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan promosi internal dan pemasok tenaga kerja ahli. Jenis turnover karyawan berdasarkan tingkat fungsi terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu fungsional, di mana turnover karyawan tidak mempengaruhi kualitas perusahaan, bahkan cenderung menguntungkan. Dikatakan menguntungkan karena memang karyawan tersebut memiliki kinerja buruk sehingga perusahaan dapat menggantikan dengan karyawan yang lain atau yang lebih baik. Dan yang kedua, disfungsional. Jenis turnover ini yang cenderung merugikan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, baik kinerja buruk maupun bagus karyawan tersebut tetap dibutuhkan secara fungsional. Yang kedua, hilangnya sosok pemimpin. Dan yang ketiga, adanya karyawan tersebut memiliki kinerja baik, perilaku baik, dan memiliki berpengaruh besar bagi perusahaan tersebut. Faktor yang mempengaruhi perputaran karyawan atau labor turnover, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, yang di dalamnya terdapat ada budaya organisasi, gaya kepemimpinan, kompensasi, kepuasan kerja, dan yang terakhir karir. Dan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yang di dalamnya ada aspek lingkungan, aspek individu.